Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid wal asatidah ingkang yang kami taati, Bapak Ibu Dewan Guru MI Miftahul Farid 3 Prosari beserta seluruh jajaran staf. Tak lupa kepada Bapak Ibu Wali Murid MI Miftahul Farid 3 Prosari beserta anak-anak sekalian, seluruh murid MI Miftahul Farid 3 Prosari. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini tetap melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, yaitu berupa kesehatan. Mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan keluasan rezeki halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anakku sekalian, murid MI Miftahul Farid 3 Prosari yang sangat kami cintai. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ala nikmatillah. Kita dipertemukan lagi dengan yaitu bulan suci Ramadan, bulan suci bagi kita umat Islam. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, di sini dalam video ini akan kami sampaikan yaitu tutorial tentang buku modul dan giat Ramadan ini, ya, atau kita singkat dengan Mogarami, singkatan dari modul dan giat Ramadan murid MI. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sebenarnya banyak beredar buku-buku giat Ramadan di luar sana yang dicetak luas atau dicetak banyak oleh percetakan dan ditawarkan kepada kita, tetapi sesuai dengan mutu kita terus, yaitu brand kita, yaitu MI atau Madrasah Berdikari. Kita akan terus berinovasi dengan adanya ini. Maka ini kami susun untuk tahun ini, alhamdulillah sudah kami terbitkan 3 modul. Ini adalah asli susunan dari kami Dewan Guru MI Miftahul Farid 3 Prosari. Ada modul 1 ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada modul 2 ini adalah diperuntukkan kelas 3 dan kelas 4. Dan yang selanjutnya adalah modul 3. Ini diperuntukkan untuk kelas 5 dan kelas 6. Dan kita terus berinovasi, ya, karena kita sesuai brand kita yaitu Madrasah Berdikari. Bismillah, mohon doa restunya. Insya Allah tahun depan kita akan membuat modul 1 sampai 6. Berarti masing-masing kelas itu akan mendapatkan modul berbeda. Jadi ini disusun kontennya adalah di dalamnya sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa di setiap jenjang kelas. Nah, karena ini masih terbatasan kemampuan kami dan kami mencoba mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kami akan terus berinovasi. Bapak Ibu sekalian, modul ini kami susun tak lain adalah untuk memberikan atau memotivasi kita semuanya, khususnya kepada anak-anak MI Miftahul Farid 3 Prosari, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, baik kuantitas maupun kualitas ibadah di bulan Ramadan tahun ini, ya. Jadi ini mohon kerjasamanya, ya. Ini adalah madrasah Ramadan yang luar biasa bagi kita semuanya, ya. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid untuk mendampingi anak-anaknya dalam melaksanakan
Mogarami ini. Ini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Motivasi dari jenengan semuanya, ya, untuk anak-anak, terutama adalah Bapak Ibu, ini adalah kejujuran. Ini yang faktor utama, faktor penting bagi anak-anak. Jadi jangan sekedar mengejar nilai atau apapun, tetapi yang paling urgent atau yang paling penting di sini adalah kejujuran dari anak-anak, atau kejujuran juga dari orang tua, dari wali murid untuk melaksanakan modul dan giat Ramadan murid MI ini, ya. Jadi mohon kerjasamanya dengan sangat Bapak Ibu, ya, mendampingi putra putrinya. Mudah-mudahan tidak bosan, karena anak-anak kita adalah investasi dunia akhirat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan video pendek ini bisa membantu kita semuanya untuk membantu anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita di dalam rangka melaksanakan modul ini. Ini Bapak Ibu, baik kita mulai, ya. Akan kita mulai ada apa saja di modul ini, ya. Itu Bapak Ibu. Baik, bismillah, kita mulai Bapak Ibu. Ini adalah Mogarami modul dan giat Ramadan murid MI tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini modul ini ada 3 macam untuk sementara tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan akan kita buat 6 modul. Jadi masing-masing kelas ini sudah punya, ya. Sementara ada 3 modul ini Bapak Ibu, ya. Yang modul 1 kelas 1 dan 2, modul 2-nya untuk kelas 3 dan 4, dan modul 3-nya untuk kelas 5 dan 6. Dan ini disusun kontennya atau isinya itu sesuai dengan karakteristik siswa. Coba kita lihat sedikit, ya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 ini semuanya berisi materi keagamaan, ya. Tetapi ini kontennya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak membosankan bagi anak, ya. Ini nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru, kemudian di rumah jenengan yang mandu, ya. Itu Bapak Ibu. Setelah materi, ini tak kalah penting adalah yang di halaman terakhir itu laporan selama Ramadan Bapak Ibu, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini contohnya, ya. Di sini yang pertama adalah di halaman tidak sama, ya, masing-masing kelas. Ini yang pertama, yang terpenting adalah coba dilihat Bapak Ibu laporan kegiatan selama bulan Ramadan. Berisikan tanggal, ini berarti tanggalnya tanggal 1 Ramadan, ya, tanggal 1 Ramadan, begitu seterusnya sampai 30. Kita belum tahu puasa kita tahun ini apakah 30 ataukah 29. Maka yang terpenting adalah 1 bulan penuh, ya. Kita akan tetap sesuai instruksi dari pemerintah, ya. Jadi insya Allah tahun ini dimulai hari Selasa, tetapi tetap kita akan menunggu keputusan dari pemerintah. Di laporan ini Bapak Ibu dibaca di sini adalah pada kolom puasa berilah tanda PP, berarti puasa penuh 1 hari, terus kemudian dikasih PD, itu berarti puasa sampai zuhur. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2 mungkin, ya. Yang terpenting adalah mereka ada niat Bapak Ibu, ya. Kalau umpamanya nggak kuat, ya bagaimana lagi, karena mereka belum balik, ya. Tapi tetap ada pembelajaran di situ, okay? Jadi ini terus kemudian S tidak berpuasa karena sakit, X tidak berpuasa tanpa alasan. Jadi hari umpamanya besok tanggal 1, katakan dimulai dari hari Selasa. Kok anak kita ini puasa penuh? Berarti jenengan tulis di sini ditulis dengan PP, berarti puasa penuh. Terus kemudian PD berarti puasa dhuhur, begitu seterusnya sampai terakhir. Ini memang yaitu mohon jenengan bersabar mendampingi anak-anak, ya, dan telaten itu, ya, biar program ini berhasil, ya.
Terus kemudian bagaimana dengan sholatnya ya? Kalau untuk kelas 1, 2 ini kita fokus pada sholat fardu. Nanti untuk kelas yang 3, 4, 5, 6 karena sudah kita ajari dengan sholat duha, maka nanti ada tambahan sholat duha. Mereka apakah melaksanakan sholat duha atau tidak? Okay. Maka di sini ada pada kolom sholat fardu atau sholat duha. Coba kita lihat yang kelas atas Bapak Ibu. Di situ pasti ada saya tambahi yang kelas atas nih. Mohon maaf. Kelas atas. Setelah subuh ada duha seperti ini ya. Ini karena sudah kita ajari di sekolah bagaimana pelaksanaannya di rumah kalau liburan. Kalau sekolah lagi ya pelaksanaannya tanggung jawabnya di sekolah lagi. Nggih, ngonten Bapak Ibu nggih. Bila berjamaah tulis J, terus kemudian bila munfarid atau sendiri tulis M, tidak mengerjakan langsung disilang saja atau diberi tanda X. Nggih. Sampun kita beralih ke yang kedua. Salat tarawih selama bulan Ramadan ya. Kita tinggal tulis tempatnya di mana, di musola, masjid, ataukah di rumah ya. Terus nama imamnya siapa kalau dia makmum ya. Jadi ini ada semuanya ada tandanya seperti itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian bubuhi tanda tangan jenengan. Lebih baik kita karena kita melihat biasanya anak-anak itu mohon maaf sebelumnya kadang-kadang nggak sholat gurau atau apa, ujung-ujungnya terakhir setelah sholat selesai mereka berebut minta tanda tangannya imam. Ini insya Allah cukup orang tua saja ya, untuk orang tua saja. Kalau dimungkinkan ya imam, tetapi boleh orang tua saja yang paraf atau tanda tangan biar tetap di masjid atau musola itu kondusif. Karena biasanya setelah selesai sholat witir, wah itu berjubel ke depan sampai kadang-kadang ya itu masih ada orang wiritan atau apa sehingga mengganggu kepada jamaah yang lain. Ini mungkin lebih baik jenengan mawon atau bisa juga kalau musolanya zamannya sedikit ya bisa imamnya. Ini ya, ini orang tua ya bisa di sini juga orang tua. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini pengajian yang poin 4, pengajian tausiah kultum harian. Kami harapkan anak-anak kita semuanya setiap hari itu mendengarkan tausiah atau pengajian ya atau kultum harian. Maka di situ bisa waktunya kapan saja ya. Umpamanya kultum menjelang berbuka atau apapun sudah tergantung. Kalau kemarin kami khususkan sebelum berbuka atau kultum menjelang berbuka. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini pengajian yang poin 4, pengajian tausiah kultum harian. Kami harapkan anak-anak kita semuanya setiap hari itu mendengarkan tausiah atau pengajian ya atau kultum harian. Maka di situ bisa waktunya kapan saja ya. Umpamanya kultum menjelang berbuka atau apapun sudah tergantung. Kalau kemarin kami khususkan sebelum berbuka atau kultum menjelang berbuka karena masukan yang baik dari wali murid kelas bawah masih sibuk masak ya, karena ibu-ibu kan rata-rata yang mendampingi ini ibu-ibu diributkan dengan disibukkan dengan memasak. Akhirnya kita rubah ini menjadi yang penting anak-anak setiap harinya mendengarkan tausiah. Dari sumbernya itu dari mana? Apakah dari YouTube ataukah dari TV ataukah dari radio, apakah dari masjid bahkan atau dari musola. Terus kemudian poinnya yang perlu dicatat nama penceramahnya. Mungkin kalau anak-anak kesulitan ya ustadz siapa panggilannya, tema ceramahnya atau judulnya tentang apa, kemudian tanda tangan orang tua. Begitu saja. Terus begitu selanjutnya yang poin 5 pelaksanaan tadarus Bapak Ibu. Yang mereka baca waktu itu apa ya, berapa ayat, surat apa, ayat sekian sampai sekian. Kemudian di situ nama pembimbingnya siapa, bahkan boleh orang tua juga dan tanda tangannya pembimbingnya atau yang menyimak ya, menyimak bacaan Al-Qur'annya. Okay. Terus kemudian selanjutnya doa hafalan pendek. Ini nanti ada pondok Ramadan juga
Bagi anak-anak yang tidak ikut pondok Ramadan bagi kelas bawah nanti, ini akan diuji oleh guru-guru kami, nggih. Jadi itu tanggalnya berapa, sudah jelas ini laporan pelaksanaan zakat fitrah Bapak Ibu, dikeluarkan tanggal berapa, diserahkan kepada siapa, terus tanda tangan penerimanya dan tanda tangan orang tua, ya. Itu Bapak Ibu, insya Allah ini sudah jelas. Dan monggo kami menghimbau untuk zakat fitrah ke MI Miftahul Khair 3 Prosari karena kami alhamdulillah sudah berstatus amil. Tadi amil itu beda dengan panitia zakat Bapak Ibu. Jadi panitia amil ini memperoleh SK dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi alhamdulillah MI kita, saya sudah mengajukan dan di ACC sehingga kami sudah berstatus amil, bukan panitia zakat, ya. Ini laporan pelaksanaan Idul Fitri, insya Allah sudah jelas Bapak Ibu. Kemudian laporan kunjungan ke rumah halal bihalal, karena nun sewu mohon maaf, guru-guru anak-anak itu kan rumahnya jauh-jauh. Seperti saya ini di Dawon Sengon, Purwodadi jauh sekali. Kemudian ada guru-guru yang lain, Bu Nurul, Haji Singosari dan sebagainya. Ini biar anak-anak itu terbiasa dengan silaturahim ke guru, itu kan yang paling penting kan orang tua dan guru. Maka diperkenankan ke guru atau ustadz ustadzah sekitar rumah, guru ngajinya dan lain sebagainya. Tidak harus ke rumah guru karena kebetulan mungkin rumah guru-guru itu kan jauh-jauh, okay. Kasihan orang tuanya nanti kalau dipaksakan. Guru yang terdekat saja dan ditambah dengan guru-guru ngaji, ustadz ustadzah ngajinya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini yang kelas atas, ya, kelas 3, 4, 5, 6 itu pernyataan murid. Maka kita akan mencoba, ya, ini mempelajari anak kita punya tanggung jawab. Jadi surat pernyataan, apakah yang dilakukan di modul ini betul-betul sesungguhnya dengan kenyataan yang sebenarnya, ya. Jadi ini mereka akan menulis ini dan tanda tangan, dan wali murid itu akan tanda tangan juga, ya. Jadi kalau makanya faktor keberhasilan ini adalah kejujuran. Makanya diuji dengan sejujur-jujurnya apa adanya. Nggih, pun dibuat-buat. Nggak puasa kok ditulis puasa, nggak tadarus ditulis tadarus itu. Karena di terakhir ini ada pertanggungjawabannya. Pernyataan murid ini bahwa di kegiatan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai kenyataan apa adanya, nggih. Maka nanti di sini akan coba guru-guru mengevaluasi terakhir. Biasanya akan kita kasih reward bagi anak-anak yang memenuhi ini semuanya dan terbaik. Tetapi anak kita adalah semuanya anak pandai dan anak-anak terbaik. Tetapi dari yang terbaik pasti ada yang dari yang baik pasti ada yang terbaik. Jadi ini penilaian sesungguhnya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan menjalankan secara administrasi, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini ya modul ini mungkin agak lama, mohon maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan ini sudah punya 6 modul produk guru-guru MI Miftahul Khair 3 Prosari. Tidak hanya langsung beli dari percetakan, tetapi guru-guru perlu juga kebutuhannya adalah menulis dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu wali murid MI Miftahul Khair 3 Prosari dan anak-anak sekalian sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat sehingga memudahkan kita semuanya, ya, panjenengan semuanya, dan khususnya juga untuk anak-anak sekalian dalam rangka untuk menjalankan Mogarami, ya, biar familiar. Ini saya sendiri yang membuat singkatannya Mogarami, yaitu modul dan giat Ramadan murid MI, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita memudahkan kita semuanya untuk membantu anak-anak atau mendampingi anak-anak dalam rangka mengisi buku modul ini, ya. Itu selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun
1445 Hijriah atau tahun 2024. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan ini sebulan penuh, ya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang luas bagi kita semuanya, dan tak lupa diberikan panjang umur sehingga kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan seterusnya, ya. Itu, dan yang terpenting adalah semakin tahun ibadah kita semakin meningkat. Itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, ya. Yang terakhir, mohon untuk jangan lupa like, ya, komen dan subscribe untuk perkembangan channel ini atau medsos dari madrasah kita semuanya, MI Miftahul Khair 3 Prosari, Madrasah Berdikari, ya. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih waktunya, ya. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wal-afa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.